Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, asal dari Desa Pematu, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Sehingga kesempatan saya membuat video, membuat penugasan, melaksanakan tugas sudah diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat kesehatan. Sangat kita patut untuk syukuri bahwa nikmat sehat ini sangatlah berharga. Itu yang patut kita syukuri setiap harinya. Karena banyak orang yang menginginkan untuk sehat, namun dia ditakdirkan untuk dalam keadaan sakit. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita mungkin yang mengidam-idamkan kesehatan itu. Untuk itu selalu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmatnya yang sangat banyak sekali. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Karena berkat beliau dari zaman jahiliyah menuju alam kita yang penuh dengan kecerdasan ini, karena berkat beliau lah. Karena tujuan beliau hidup di dunia ini untuk membentuk atau merubah akhlak dari manusia tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan penugasan pendidikan agama Islam yang mengenai bagaimana sih cara kita produktif di masa pandemi. Baik, di sini masa pandemi seperti saat ini telah membuat banyak orang resah, gelisah, dan bahkan putus asa. Karena pandemi ini telah berdampak di berbagai sektor, baik kehidupan, baik pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Banyak orang yang akibat ke pandemi ini di PHK, banyak orang pedagang kecil yang gulung tikar, dan pula pengusaha jual asetnya karena bangkrut. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain. Namun masa pandemi seperti saat ini membuat kita tidak untuk menyerah. Namun walaupun keadaan kita saat ini sulit, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap produktif dan tetap bertahan, sabar, menahan segala cobaan yang ada di masa sulit ini, yaitu pandemi COVID-19. Di sini saya akan mengasih cara bagaimana sih cara meningkatkan produktivitas kita di masa pandemi. Yang pertama itu tetap berpikir positif. Membangun mindset yang positif adalah cara terpenting untuk bisa bangun dari keterpurukan. Karena segala sesuatu berasal dari pikiran. Pikiran berubah menjadi perasaan, yang kemudian berubah menjadi sikap dan tindakan. Nah, jika kita bisa memanajemen atau mengatur pola pikir kita dengan baik, tetap bermindset yang positif, insya Allah kita akan tetap produktif di jalan yang membuat kita untuk tetap menjalankan hal-hal baik dan hal-hal yang membangun. Yang kedua di sini, upayakan memiliki kemampuan perencanaan yang baik dan selalu optimis dalam hidup.
Gimana maksudnya? Ya, kita kebiasaan merencanakan dan fokus pada prioritas dalam pekerjaan akan membantu kita menghasilkan banyak hal dalam waktu yang singkat. Yang ketiga itu, bergaul bersama orang-orang dalam lingkungan yang positif. Nah, ini sangat berpengaruh sekali bagi kita. Dengan bergaul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang membuat kita untuk produktif, membimbing kita untuk ke jalan hal yang lebih baik, itu sangat memberikan effort atau manfaat bagi kita sendiri. Dengan lingkungan yang sangat berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak seseorang dalam menjalani kehidupan. Nah, jika lingkungan kita positif, maka informasi yang kita dapatkan akan cenderung lebih positif. Nah, itu hal yang positifnya. Yang keempat di sini, kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar, seorang guru, apapun profesi kita itu, kita harus fokus ke masa depan. Nah, jika kita sudah menanam pemikiran ini atau mindset fokus ke masa depan, kan jika kita ingin sukses pasti kita harus fokus dan tetap fokus. Walaupun ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini, baik itu positif ataupun negatif, akan berdampak pada masa depan kita nanti. Nah, itu. Dan yang kelima, selalu bersyukur setiap saat. Nah, orang yang selalu mensyukuri apapun yang ada pada dirinya dan apapun kejadian yang melingkupinya, maka ia tidak akan gelisah dalam hidup ini. Ia akan selalu bisa merasakan setiap kejadian dalam hidup ini merupakan nikmat yang selalu harus disyukuri. Nah, itu tips yang kelima menurut saya. Dan yang keenam itu, bagaimana kita harus selalu menerima dengan perasaan lega dan selalu pasrah kepada Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan yang sulit, memang keadaan COVID-19 ini membuat kita pasti akan membuat kita galau, resah, pendapatan kita kurang. Intinya pandemi ini sangat sekali membuat kita menderita sekali. Namun tidak menutup kemungkinan kita harus tetap bertahan walaupun keadaan ini tetap sulit. Kita sebagai manusia ataupun makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, pikiran yang sangat istimewa sekali dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain, kita harus menerima ini dengan perasaan yang lega dan selalu pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Menerima dengan penuh rasa ikhlas, dengan perasaan lega apapun hasil akhir dari setiap usaha yang kita lakukan adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi pada orang yang selalu berpikir positif, sehingga andaikan usahanya belum memuaskan atau membuahkan hasil secara maksimal atau bahkan gagal, nah, tidak sesuai harapan dalam perencanaannya, maka ia tidak akan menyalahkan orang lain, karena ia siap menerima dengan lega, karena ia memiliki keyakinan bahwa usaha secara maksimal adalah kewajiban bagi semua manusia yang akan tetapi hasil akhir yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu menerima dengan perasaan lega dan selalu pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun sulit, ya teman-teman ataupun kawan-kawan seperjuangan atau kawan-kawan sekalian, kita harus tetap sabar, tetap berusaha. Walaupun pandemi ini menyulitkan kita, mari kita bangkit, tetap berusaha untuk membuat hari-hari kita seperti normal, seperti biasanya. Walaupun itu sangat sulit, mari kita tetap berusaha. Mungkin yang terakhir itu adalah yang saya tekankan, jika kita ingin selalu produktif di masa pandemi ini, buatlah list kegiatan kita. List kegiatan itu seperti apa? Nah, kita membuat kegiatan kita sehari-hari itu kayak gimana gitu. Misalkan dari pagi, dari jam bangun subuh kita sholat, nah sampai selesai sholat subuh apa yang kita lakukan, nah kita buat list di sana. Apa kita olahraga, belajar dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.